jelang Pilpres 9 Juli mendatang dipertanyakan dan bisa menimbulkan efek buruk bagi nama partai. Kader Golkar pendukung Jokowi JK pun mengaku siap mendapat sanksi dari partainya. Bagi bakal cawapres Yusuf Kala, Pilpres bersifat individu karena mengandalkan ketokohan. JK pun mempertanyakan etika politik atas rencana sanksi bagi kader Golkar pendukung Jokowi JK. Ya mau disangsi apa kalau orang memilih berbeda kan? Itu tidak bisa. Untuk seorang kader Golkar, saya tanya. Seorang kader Golkar memilih bekas ketua umumnya dibanding memilih ketua umum partai lain, mana lebih etis? Sementara itu politikus muda Golkar Pumpida Hidayatullah mengaku kecewa atas keputusan koalisi partainya dan siap menerima sanksi dari partai karena menjadi juru kampanye Jokowi JK. Artinya sanksi apapun juga harus kita challenge ya, karena di dalam konteks pemberian sanksi juga harus sesuai dengan ADART yang ada dan tentu ada prosedur yang ada. Itu akan kita challenge. Namun anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Fahmi Idris memprediksi suara kader akan lebih banyak berpihak kepada JK. Dan saya yakin pada saat memilih presiden, mereka memilih individu, melihat individu, sepak terjang individu. Dan disitulah nanti pilihan khususnya para kader Golkar itu lebih berat kepada Pak JK. Rencana pemberian sanksi bagi kader Golkar yang mendukung Jokowi JK dianggap akan memberikan efek buruk bagi Golkar yang selama ini dikenal demokratis. Sudah di satu sisi dia tidak bisa menemukan solusi politik terbaik dalam menentukan kemana Golkar akan berlabuh ya, tapi kemudian di sisi yang lain dia membuat satu kebijakan-kebijakan misalnya pemecatan atau apa ya yang terus terang ya itu di luar roh dari partai Golkar itu sendiri. Golkar kemudian disebut sebagai partai yang punya banyak faksi dan tidak terikat pada satu tokoh saja. Sehingga ancaman petinggi Golkar memecat kadernya yang mendukung JK sebagai cawapres Jokowi dianggap tidak berpengaruh banyak. Tim Liputan Metro TV. Wasekjen Partai Golkar Nurul Arifin memastikan partainya tidak akan memberikan sanksi apapun kepada beberapa kader yang mendukung pasangan Jokowi Yusuf Kala sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2014. Nurul menilai apa yang dilakukan koleganya masih wajar meskipun terkesan bertentangan dengan keputusan dan arah koalisi Partai Golkar yang memilih berkoalisi dengan Gerindra. Saya kira kita tidak bisa memang melarang orang untuk memberikan dukungannya ke tempat lain karena kan itu hak individu. Ya, itu tidak bisa dilarang dan juga memang tidak ada sanksinya di dalam partai. Jadi semuanya adalah kesadaran individu, hak individu. Jadi semuanya kembali kepada individu tersebut. Sejumlah kader muda Partai Golkar menyatakan dukungan pada Jokowi dan JK meskipun Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri menginstruksikan agar semua kader mendukung pasangan Prabowo Hatta. Internal Partai Golkar pecah dalam menyikapi pemilihan presiden tahun ini. Sekelompok kader muda Partai Golkar menyatakan dukungan untuk pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Padahal Partai Golkar sendiri telah menyatakan mendukung pencapresan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan berkoalisi dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Alasan kader muda Golkar menolak duet Prabowo Hatta karena mereka menilai Golkar harusnya mendukung pasangan capres yang ada hubungannya dengan Partai Golkar. Dalam hal ini, JK pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dari pengurus DPP Partai Golkar. Ya, begini, kami... Ini pandangan yang sama terhadap partai ini. Ini terbentuk atas ketidaksetujuan dari dukungan Prabowo Hatta atau seperti apa? Kira-kira arahnya seperti itu, karena tadi memang kita sampaikan bahwa ada kebingungan. Kalau orang bingung kan artinya kan belum bisa menangkap atau tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima terhadap memberikan dukungan terhadap kader yang terbaik dari Partai Golkar, kader terbaik kita yang kita miliki untuk ikut memimpin perjalanan bangsa ini ke depan. Dan kader itu saya kira kita perjelas saja adalah Pak Yusuf Kala, mantan Ketua Umum Partai Golkar, yang memang secara pandangan publik kita sama-sama melalui kawan-kawan media juga bahwa kehendak masyarakat menginginkan sebuah perubahan yang lebih baik. Menyayangkan sebuah keputusan politik yang tidak melibatkan sama sekali suasana kebatinan para fungsionaris partai dari tingkat pusat sampai ke tingkat akar rumput dengan seluruh kader-kader Partai Golkar. Nah, oleh karena itu
kami juga ingin memberikan penegasan bahwa dari awal kita anak-anak muda Partai Golkar ini loyal dan komit untuk mencalonkan Pak Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden. Tapi karena ada sebuah realitas politik yang tidak memungkinkan, maka pilihan kita tetap harus ada kader Golkar yang kita dorong untuk kita sumbangkan demi kepentingan bangsa dan negara kita, melakukan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan rakyat banyak. Ya, dengan kondisi yang seperti ini, hasil Rapimnas dari Partai Golkar yang menyerahkan mandat penuh kepada Ketua Umumnya Abu Rizal Bakri untuk menentukan arah koalisi ternyata tidak sepenuhnya bulat dan solid. Kami akan mewawancarai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung tentang ada apa sebenarnya terjadi di dalam tubuh Partai Golkar. Sesaat lagi di Prime Time News.